Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polda Kalimantan Timur membenarkan adanya praktik prostitusi yang terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara. Polda Kaltim telah melakukan penggebrakan di sejumlah penginapan yang jadi lokasi prostitusi di sekitar IKN. Kabar adanya praktik prostitusi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara kian menjadi sorotan publik. Aparat Polda Kalimantan Timur telah bergerak sejak Mei lalu untuk menyikapi laporan maraknya prostitusi online di kawasan IKN. Polisi melakukan penggerebekan di sejumlah penginapan yang menjadi lokasi transaksi prostitusi. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto sepanjang tahun 2025. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto sepanjang tahun 2025, Polda Kaltim telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, TNI, dan Polri untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga citra positif di kawasan IKN. Ya, memang beberapa waktu lalu kita juga mendapatkan kabar bahwa di beberapa tempat penginapan di sekitar IKN itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Ini adalah langkah pencegahan supaya ini tidak muncul kembali. Memang tidak ada penegakan hukum dalam arti wanitanya atau PSK-nya itu kemudian ditindak secara hukum, ataupun yang laki-laki dombelannya ditindak secara hukum, tidak ada. Karena memang pada saat dilakukan penggerebekan itu tidak ada yang tertangkap tangan sedang melakukan perzinahan. Sebelumnya sepanjang tahun 2025, Satpol PP Kabupaten Penajam Pasir Utara telah mengamankan hampir 70 wanita diduga pekerja seks komersial. Para wanita-wanita tersebut kemudian dibina di Mapolda Kaltim. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, sementara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku kaget saat mendengar kabar marak praktik prostitusi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kabar maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara mulai menghebohkan pada Mei 2025 lalu. Mendengar kabar ini, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengaku kaget. Dia mengaku belum menerima laporan tersebut. Menurut Caimin, ini merupakan masalah serius dan akan segera mengecek kebenaran informasi tersebut. Sebagai menteri ada himbauan. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gawat. bisnis. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek. Apa? Cek langsung gimana tuh? Iya dong. Ya, sementara itu Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyebut bahwa praktik prostitusi di IKN terjadi sudah lama dan memastikan saat ini sudah tidak ada. Hal ini disampaikan Basuki saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR di Gedung Parlemen Jakarta. Nah, kalau informasi itu adalah yang diulang itu Diteoris. bukan. Jadi itu informasi yang dulu. Jadi di-recycle informasinya itu sekarang sudah sama sekali tidak ada, bukan sama sekali enggak, tapi tidak ada. Baru baca barusan ya Pak? Iya, tapi itu di-recycle. Dulu ada online segala itu loh Pak. Oh, jadi sekarang sudah nggak ada ya Pak? Insya Allah tidak ada Pak. Alhamdulillah kalau sabung gitu. ayam nggak ada Pak. Terima kasih Pak, tapi perhatian Bapak. Iya. Memang itu kami bersama APH sejak Ramadan kemarin masih ada. Kami ada 8 warung remang-remang. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menyita uang 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api dari rumah Topan.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat orang dekat Bobi Topan Obaja Ginting. Terbaru, KPK menggeledah rumah Topan yang merupakan Kadis PU Sumatera Utara. Dari rumah Topan, KPK menyita uang senilai 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha menilai OTT yang menjerat Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting yang merupakan anak buah Bobi Nasution sejauh ini tidak diintervensi oleh pihak manapun. Namun dirinya menekankan dalam pengusutannya bukan berarti KPK bebas intervensi lantaran intervensi kepada KPK pernah terjadi dalam kasus Harun Masiku. Pertanyaannya begini, pertanyaannya apakah KPK bisa diintervensi? Bisa. Kenapa? Soal OTT sekalipun? Soal OTT sekalipun bisa. Tadi katanya nggak bisa. Fakta sejarah menyatakan Harun Masiku bisa. Oke. Ada contoh. Jadi kalau kita ngomongin 1 tambah 1 sama dengan 2 belum tentu. Iya. Tapi sedikit, kecil sekali presentasinya. Karena operasi tangkap tangan aja yang saya ingat yang coba diintersep itu misalnya Harun Masiku atau ada Bupati Buol dulu ya sampai kita dilemparin, ditimpuk segala macam lah, coba ditabrak dan lain-lain. Jadi ada challenge tentu saja, ada perlawanan dari calon tersangka, mungkin dari calon saksi di daerah, ada perlawanan, ada ancaman pembunuhan dan lain-lain lah ke kita. Tapi kalau misalnya mengintervensi secara struktural melalui lembaga itu ya Harun Masiku gitu loh. Yang lain enggak. Nah, kalau misalnya kemudian hari ini, alhamdulillahnya Pak Said belum ada nih teman-teman saya, karena saya diskusi dulu nih sebelum saya kesini pun saya diskusi, jadi ke teman-teman internal KPK bahwa ini kan bawa amunisi lah gitu loh. Kalau misalnya ketemu tokoh-tokoh besar ini kan harus juga berisi otaknya gitu loh. Gak mungkin saya akan ngomong cuma jargon-jargon saja karena saya bukan politisi. Nah, jadi apakah ada intervensi? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada nih Pak Said. Untuk jadi, OTT? Untuk OTT yang sumut. Yang sumut, oke. Belum ada. Taunya dari mana? Anda diskusi? Ya langsung lah sampai. Jangan juga ditanya, Iman. Ini penyidik 20 tahun gitu loh. Supaya jelas. Berarti clear belum ada intervensi itu. Kita pikirkan dulu, OTT-nya tidak ada intervensi. Bahwa pengembangannya. Ya pemirsa, judi online terus merajalela di Indonesia. Pemerintah temukan ada ratusan ribu rekening penerima bantuan sosial yang terafiliasi judol. Di penelusuran kami itu kita memang memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya kita tahu dana yang kita salurkan itu benar-benar dimanfaatkan atau tidak gitu. Hari Sabtu kita masukkan 28 juta rekening keluarga penerima manfaat dari exercise cepatnya PPATK itu ada dideteksi ada 571 ribu penerima bansos yang ditengarai digunakan untuk. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Mereka berasal dari berbagai kalangan. Tapi pemirsa, mirisnya 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah.
PPATK juga mencatat pemain judi online tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Uang yang dikeluarkan pun mencapai miliaran rupiah. Untuk anak berusia 10 hingga 16 tahun, perputaran dana judi online sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara untuk usia 17 hingga 19 tahun, nilai isi ulang pemain judi online mencapai 47,9 miliar rupiah. Di rentang usia 31 hingga 40 tahun, dana yang berputar di judi online mencapai 2,5 triliun rupiah.